Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, kali ini kita akan kembali membahas masalah-masalah yang sangat krusial khususnya di bidang ekonomi, ya, bahwa negara kita saat ini sedang kondisi yang tidak baik-baik saja, ya. Rupiah terpuruk sangat tajam, ini hampir 17.700 sekian. 1.700 lebih. Iya. Nah, ini di samping saya hadirkan ahlinya, ya pemirsa, nggak asing lagi, yaitu Ketua Umum Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, ya, Bapak Sasmito Hadinegoro, dan juga beliau adalah Ketua Umum Gerakan HMS, Himpunan Hidupkan Masyarakat Sejahtera. Dan beliau beberapa kali membongkar skandal BLPI, GIT, BCA GIT, dan lain-lain, dan kita akan kembali mengupas soal itu. Pemirsa nggak akan rugi, ini isinya daging semua nih, ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Sas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Sas saya. Alhamdulillah. Iya. Sehat walafiat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini terima kasih sekali tadi Pak Sas dari Jogja langsung ke studio Ras TV, Pak Sas, ya. Ini karena permintaan Mas Agus ini yang luar biasa, karena situasinya kok semuanya sedang meributkan dolar 17.700 hari ini, yang membuat semua pada di medsos mengomentari keadaan negara. Ya. Ya, Pak Sas, sebenarnya nanti kita akan mulai dulu dari kondisi yang ada sekarang ini. Mungkin Pak Sas sebagai pengamat ekonomi juga lah itu kan, meskipun jabatannya sebagai Ketua Umum Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara gitu kan. Menurut Anda seperti apa sih kondisi ekonomi kita saat ini? Ya, khususnya ini lagi rame-ramenya nih, dolar sedang naik, ya, hampir 17.700 kalau salah, ya, per hari ini. Pandangan Anda seperti apa, Pak Sas? Ya, kalau dalam konteks kurs dolar, ya, yang sekarang kelihatannya mengkhawatirkan publik, ya, 17.700 ini nanti apakah akan seperti kasus 98? Ya. Mudah-mudahan semoga tidak akan terjadi seperti krisis tahun 98. Karena sebenarnya kalau saya melihat secara fundamental, kondisi perekonomian negara ini sebetulnya cukup baik. Ya. Inflasi juga masih terkendali. Tetapi yang justru dikhawatirkan oleh sebagian orang baik dalam negeri maupun di luar negeri, naiknya kurs dolar itu antara lain karena mungkin tata kelola keuangan negara justru pada saat ini kelihatannya selama 1,5 tahun terakhir Pak Prabowo berkuasa, yang kala rezim Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dikatakan menterinya itu ratu utang, yang utangnya waktu itu diwariskan oleh Presiden SBY 3.000 triliun. Selama 10 tahun periode Joko Widodo berkuasa, defisitnya tiap tahun 500 triliun. Yang totalnya sampai dengan Joko Widodo lengser 2024 kemarin, utang negara menjadi 8.000 triliun. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa selama 10 tahun Joko Widodo berkuasa, kalau Sri Mulyani dikatakan meninggalkan warisan utang yang sampai medem defisit itu mengundurkan diri kemarin. Anehnya sekarang justru kalau hari ini utang negara kok baru 1 tahun 5 bulan Pak Prabowo berkuasa, itu menjadi 9.400 triliunan.
Ya, mohon maaf saya potong. Tadi bukan mundur tapi copot, Pak. Pak Sri Mulyani. Sebenarnya dicopot kemarin kan ke Purbaya. Enggak, tapi setahu saya Sri Mulyani gara-gara rumahnya digeropyok itu dia Oh iya, iya. diri. Tekan publik ya. Iya, Iya, oke. Jadi kalau dalam hal ini Sri Mulyani mundurkan diri wajar. Iya, iya. Dia merasa tidak disukai publik. Iya. Tapi sekarang justru Purboyo juga baru menggantikan Sri Mulyani belum 1 tahun kan? Ya, belum genap. Kalau nggak salah. Ini utang rezim Prabowo 9.400 triliun dalam kurun 1 tahun 4 bulan. Itu naiknya itu 1.400 triliun. Ya. Jadi mungkin kalau dibiarkan sampai akhir tahun utang ini bisa melebihi 10.000 triliun. Ya. Artinya kemungkinan kebutuhan dolar untuk membayar utang luar negeri dan ditambahkan mungkin perilaku daripada investor asing yang mungkin merasa tidak suka APBN duitnya juga dipakai untuk membuat proyek seperti MBG, patut diduga dianggap tidak efisien sampai ratusan triliun. Sentimen pasar itu bisa terjadi sehingga US dollar dalam beberapa hari terakhir ini jadi kelihatan membuat rupiah lemah. Ya. Nah, apakah nanti bulan Juli optimisme Gubernur BI bisa mengembalikan dolar itu kembali di bawah 17.000? Nanti kita monitor bersama. Iya. Kalau dalam situasi politik yang patut diduga, akhir-akhir ini keributan di medsos bisa diperhatikan. Dengan presiden mengatakan orang desa tidak butuh dolar. Ya, tidak terpengaruh dari dolar, tanya dolar ya. Tidak terpengaruh dari dolar. Itu memprihatinkan. Ya. Kenapa? Orang desa itu makan setiap hari tempe tahu. Tempe tahunya bahan bakunya dari kedelai. Kedelainya impor dari Amerika juga. Ya. Untuk pakan ternak, jagungnya juga impor. Ya. Dengan dolarnya naik, pastilah harga-harga kebutuhan pokok seperti nanti tempe, tahu, jagung, dan lain-lainnya itu. Ya. Kita juga masih impor beras. Barang-barang impor itu membuat kehidupan masyarakat di pedesaan terpengaruh. Ya. Pastilah mereka akan mengeluhkan bahwa kebutuhan pokok harganya tiba-tiba jadi lebih mahal. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya. Pak Prabowo sesungguhnya, kalau menurut hemat saya, dengan melihat situasi dan kondisi APBN yang defisitnya tidak terkendali, dengan utang negara sekarang sudah 9.400 triliun. Presiden harus berani melakukan revolusi keuangan negara. Ya. Kalau Joko Widodo tempo hari menggaungkan revolusi mental, tapi akhirnya juga mentalnya pejabat banyak yang lebih bejat karena banyak korupsi. Ini harusnya yang dilakukan bukan revolusi mental seperti Joko Widodo lagi, tapi revolusi keuangan negara. Revolusi itu tidak harus berdarah-darah. Revolusi adalah perubahan secara cepat, cermat, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa yang bisa dilihat? Itu 2 hal. Yang terkait dengan APBN. Setoran pajak yang masih tetap dipakai antara lain untuk pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah yang sampai dengan akhir SBY berkuasa tahun 2014. Saya sudah mengungkapkan
waktu saya diundang Pak SBY di Cikeas, bahwa patut diduga di APBN itu ada yang cacat hukum. Kenapa? Karena ada anggaran yang digunakan uang pajak yang disetor rakyat untuk membayar bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah ex BLBI KIT Ya. dan BCA KIT. Dan sampai dong. Tragisnya sampai tahun 2022 waktu saya diundang Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dikonfrontir dengan tim pansus BLBI Departemen Keuangan, yang hadir adalah ketua pengarahnya Profesor Mahfud MD dan ketua tim pelaksananya Dirjen Kekayaan Negara Roy Silaban. Ya. Masih diakui bahwa sampai tahun anggaran 2022 yang lalu itu subsidi bunga obligasi rekap pemerintah untuk bank-bank ex BLBI KIT 48 triliun. Ya. Yang saya yakin sampai hari ini Menteri Keuangan Purbaya Ya. apakah sudah melihat ada pos penggunaan uang pajak dipakai tetap untuk bayar bunga obligasi rekap? Ya. Saya yakin, hakul yakin Purbaya yang kelihatan hebat dan pintar itu belum berani mengomentari masalah ini, yang mana secara political will yang harusnya berani memerintahkan untuk menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sendiri dengan berani mengeluarkan dekret. Sehingga anggaran-anggaran yang justru sempat dipakai untuk membayar bunga obligasi rekap itu ada yang patut diduga fiktif karena di markup. Salah satu contoh, Bank Mandiri yang harusnya hanya obligasi rekapnya 100 triliun oleh ECW Nelu almarhum maupun Tony Prasnyantono. Bank Mandiri itu obligasi rekapitalisasi pemerintahnya 173 triliun. Berarti yang 73 triliun patut diduga fiktif. Dan tragisnya tahun 2010 di era Agus Martowardoyo sebagai dirut Bank Mandiri dan Sahala itu sebagai direkturnya, itu yang namanya obligasi rekapitalisasi pemerintah 56 triliunan dijual kepada Standard Chartered, Bank Internasional, sehingga pemerintah terpaksa harus membayar bunga yang rata-rata 10% per tahun. Coba dibayangkan kalau selama 20 tahun lebih itu yang fiktif itu 73 triliun, bunganya setiap tahun 7 triliun. 150 triliunan itu uang APBN, maaf ya, patut diduga dibobol oleh bank-bank rekap itu, dalam hal ini Bank Mandiri maupun bank-bank yang lain. Yang itu disetujui oleh Komisi Keuangan Perbankan, Komisi 11 DPR RI. Yang seperti ini sebenarnya kalau mau serius bicara masalah undang-undang dalam konteks keuangan negara ini, kalau Presiden Prabowo tidak melakukan koreksi dengan melakukan revolusi keuangan negara, kalau patut diduga dalam APBN ada anggaran yang fiktif, berarti undang-undang APBN itu kalau diteken nanti 17 Agustus oleh Presiden, siapapun presidennya, itu bisa dianggap cacat hukum. Dan kalau ada, maaf ya, konspirasi politik tingkat tinggi, DPR RI melakukan hak angket atau hak interpelasi, Presiden itu nggak usah dikudeta, itu bisa diinterpelasi. Seperti Habibie, seperti Gus Dur, nggak usah dikudeta juga bisa diturunkan dari Senayan. Hal ini yang saya memprihatinkan dalam kaitannya
situasi perekonomian dan Ya. orang presiden harus paham Ya. bahwa urusan statement keuangan negara itu harus hati-hati. Ya. Presiden Soeharto itu tidak pernah mudah bicara masalah keuangan. Ya. Seorang menteri keuangan seperti Profesor Dr. Ali Wardana pun pelit memberi informasi atau statement kepada wartawan. Ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Anda, bagaimana Anda pertanyakan tadi Ya. masalah ekonomi saat ini? Ya. Saya kembali jujur mau mengatakan, Ya. kalau Presiden Prabowo Subianto mau selamat sampai tahun 2029 duduk sebagai Presiden RI, beliau seharusnya melakukan revolusi keuangan negara dengan mengoreksi, Ya. menghentikan uang pajak dipakai membayar bunga obligasi rekap, dan anggaran-anggaran lain diperiksa. Ya. Harus lebih efisien, dan untuk peningkatan penerimaan pajak. Ya. Presiden Prabowo nggak usah pusing-pusing, perintahkan langsung kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap 400 orang terkaya di Indonesia. Ya. Apakah pembayaran pajaknya yang harusnya triliunan sudah benar atau belum? Ya. Sempat mengatakan pada Pak Fuad Rahmani waktu Dirjen Pajak, itu di Pluit itu wajib-wajib pajak gede banyak di sana, harusnya bisa diperiksa. Di atas rumahnya aja helikopternya ada landasannya. Kenapa kok Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan tidak berani memeriksa orang-orang terkaya yang itu mereka semuanya menjadi potensi pembayar pajak terbesar? Ya, Pak Ketum, Pak Sas, mohon maaf saya potong sebentar. Ini menarik solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi problematika keuangan negara adalah revolusi keuangan negara. Nah, ini menarik Pak Ketum. Konkretnya seperti apa konkretnya? Konkretnya revolusi keuangan negara itu jelas. Ya. Nomor satu, uang pajak yang disetor rakyat harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ya. Karena filosofi pajak adalah no taxation without representation. Ya. Jangan sampai nanti rakyat merasa membayar pajak, ibaratnya iuran RT, mereka tidak merasa diberikan servis semaksimal mungkin oleh negara. Dengan uang pajak seperti di negara kecil seperti di Kuba saja, anak sekolah S1, SD sampai dengan S3 itu gratis. Ya. Di Indonesia harusnya itu paling tidak waktu dilihat kondisi keuangan negara itu mampu, anggaran di Mendiknas itu sampai berapa? 20% dari APBN. Ya. Harusnya tidak ada rakyat yang mengeluh untuk tidak mampu membayar sekolah atau membayar kuliahnya anaknya. Apalagi yang jelas-jelas mereka anaknya pintar tapi tidak mampu membayar. Zaman dulu anak-anak yang pintar semuanya bisa sekolah, bisa kuliah. Anaknya tukang becak bisa jadi dokter. Ya. Zaman sekarang justru lebih tragis. Masuk fakultas kedokteran aja kalau nggak bayar 300 juta, 500 juta nggak bisa masuk. Ya. Belum yang lain-lainnya. Ini presiden harusnya memperhatikan betul-betul. Sekarang APBN itu penggunaannya harus yang efisien. Dan tambahan utang luar negeri yang mengatakannya kepada Sri Mulyani Ratu Utang. Nah sekarang ini apa Pak Prabowo? Maaf, tidak malu. Ya. 1 tahun 4 bulan utangnya tambah 1.400 triliun. Ya. Ini harus dikoreksi. Ya. Jadi kembali juga penerimaan pajak diperiksa. Karena patut diduga, saya dapat informasi dari kawan-kawan yang masih aktif di Dijen Pajak.
sampai dengan bulan Juli nanti jangan-jangan setoran pajak itu bisa nggak tercapai. Ya. Nah, ini yang menurut saya Pak Prabowo betul-betul serius melakukan revolusi keuangan negara dengan melakukan koreksi terhadap penggunaan APBN maupun penerimaan pajak tadi harus diintensifkan dan jangan mengejar wajib pajak yang kecil-kecil, Ya. UKM itu, Ya. tapi yang gede-gede. Seperti yang pernah Pak Sas ungkapkan juga, banyak kasus-kasus seperti BLBI Gate, BCA Gate sampai detik ini kan tuntasnya belum pure. Ya, justru Pak Prabowo katanya tahun lalu waktu baru jadi presiden mau mengejar koruptor sampai ke planet. Ya. BLBI Gate, BCA Gate itu jelas-jelas patut diduga ada unsur pidana. Budi Hartono saya sebut sebagai tukang tadah dengan Farallon menggunakan perusahaan cangkang. Ya. Itu diatur oleh Menteri Keuangan Budiono, Menteri BUMN Laksamana Soekardi, dan Menteri Perekonomian. Ya. Itu saham BCA 51% hanya di-arrange dijual 5 triliun saja. Padahal waktu itu Pak Kwek Kiangi pun mengatakan, membantah, kalau mau dijual 5 triliun di dalam buku BCA itu ada piutang pura-pura kepada pemerintah yang dalam konteks ini disebut obligasi rekapitulasi pemerintah 60 triliun itu harus dikeluarkan, harus dicabut. Ya. Kenapa? Karena pemerintah memberikan subsidi bunga kepada BCA 7 triliun. Ya. Apakah masuk akal 51% sahamnya dijual 5 triliun, terus tahun 2004 diakui oleh Suburtan BCA itu diberi subsidi 7 triliun setiap tahun, sehingga itu nilainya berapa? 42 triliun. Ya. Itu baru subsidi bunganya. Ya. Nah pokoknya itu 60 triliun. Ya. Obligasi rekap dijual ke pasar sekunder. Ya. Itu sudah berapa? Ya. 102 triliun. Ya. 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 Jadi kalau ada pihak BCA Ya. yang namanya apakah humas atau juru bicaranya Ya. mengatakan dia sudah benar, boleh-boleh saja sebagai orang gajian dia harus mengatakan yang sebaik-baiknya untuk bosnya. Ya. Tapi di sini persoalannya bukan BCA-nya yang kita persoalkan, tapi yang jelas-jelas saya dengan Pak Kwek Kiangi almarhum sangat dekat, diberitahu sehabis transaksi konspirasi penjualan saham BCA 51% itu, Budi Hartono dengan tertawa-tertawa bangga bicara dengan Pak Kwek, pemerintah memang bodoh. Lah, dia lupa waktu itu Pak Kwek masih sebagai kepala Bappenas. Sehingga Pak Kwek mengatakan, loh saya juga pemerintah. Baru sadar itu. Ceplosan. Keceplosannya ngomongnya si Budi Hartono. Ya. Nah sekarang kalau saya sebut Budi Hartono itu patut diduga sebagai tukang tadah, sekarang dalam konteks bunglonnya dari grup Jarum sekarang juga dirubah dengan perusahaan holding barunya kepunyaannya Budi Hartono. Ya. Saya lengkap membuat paper mengenai masalah itu. Ya. Yang mana dalam hal ini sungguh memprihatinkan. Kalau Pak Prabowo tidak mau melakukan mengusut tuntas kasus pidananya dugaan transaksi penjualan saham BCA yang masih diberi subsidi bunga obligasi sampai tahun 2009. Kala saya dikonfrontir dengan Suburtan dan Arman Budi Hartono di kantor Binagraha oleh KSP Jenderal Muldoko tanggal 4 September 2018 yang lalu, ini sesuai Undang-Undang Tipikor itu kedaluarsanya BCA Gate itu 18 tahun. Jadi kalau masih menerima bunga tahun 2009, BCA ini masih bisa diperiksa oleh Prabowo
sampai tahun 2027 yang akan datang. Sehingga saya katakan, pemerintah kalau mau dalam kondisi shortage saat ini, nilai BCA ini 51% itu bisa 700 triliunan. Ya. Sehingga kalau pemerintah dalam kondisi defisit sekarang yang terjadi seperti ini, kenapa tidak dilakukan? Jangan sampai ada dugaan seperti zaman Joko Widodo, waktu itu juga dilobi oleh Budi Hartono diantar Antoni Salim ke Istana Bogor. Infonya juga yang Raras TV peroleh juga kurang lebih seperti itu waktu Pak Sas. Apakah benar Antoni Salim dan Budi Hartono coba melobi yang mulia Presiden Prabowo di Istana Bogor? Apakah benar itu? Sekarang saya belum mengetahui apakah Pak Prabowo sudah dilobi juga oleh Budi Hartono sama Antoni Salim. Ya. Tapi bahwa hal yang sama kemungkinan bisa terjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena konglomerat hitam, coba Antoni Salim itu bobol BCA waktu masih dikuasainya 53 triliun. Dia nerima dari BLBI 33 triliun. Dia menyerahkan 92% saham BCA-nya dan menyerahkan 108 perusahaannya plus uang cash hanya 100 miliar. Waktu 108 perusahaannya dilelang oleh BPPN hanya laku 20 triliun. Kerugian pemerintah 33 triliun. Itu siapa yang bayar? Pemerintah itu siapa? Ya rakyat Indonesia. Di ruang pajak tadi ya. Iya. Sekarang lihat Antoni Salim kembali menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau waktu itu betul-betul diperiksa dan dihabisin, mungkin sekarang dia maaf-maaf sudah pakai celana kolor juga. Ya. Konglomerat yang ngemplang fasilitas BLBI. Samsul Nur Salim 32 triliun. Antoni Salim 33 triliun. Ya. Usman Atmajaya juga 32 triliun. Bob Hasan 14 triliun. Yang dikejar-kejar malah dicekal seperti Fadel Muhammad, cuman Bang Intan tuh 1,4 triliun kurang melunasi 125 miliar saja sampai dicekal. Ya. Tapi yang gede-gede, kenapa penegakan hukum tidak dilakukan dengan serius? Ya. Alat penegak hukum pura-pura nggak tahu. Ya. Apa yang saya ungkapkan sejak 15 tahun terakhir ini henging. Bahwa ada yang bertanya, Pak Sas nggak takut diancam? Saya sejak zaman SBY udah diancam berkali-kali. Mau dieliminasi, mau disewakan sniper dari Hong Kong. Saya lillahi ta'ala pasrah pada Gusti Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilaihi turja'ul umur. Miliknya lah kekuasaan bumi langit seisinya. Saya kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Sas ini menarik. Artinya sampai detik ini harusnya penegakan hukum di era Prabowo harusnya lebih tajam lagi. Tadi yang Anda katakan tadi itu kan banyak tuh mobil BI tadi kan banyak tuh yang belum tersentuh gitu kan. Ya harusnya bisa dipidanakan kan. Seorang Purboyo saja berani ngomong mau ngejar sekarang 211 triliun. Ya kalau bicara total BLBI Gate yang saya sebut di muka Pak Mahfud MD 2002 lebih dari 1.000 triliun. Saya waktu ditanya oleh Pak Mahfud, Pak Sas ada datanya? Ada. Ya. Sampai dengan SBY lengser 2014 saja, khusus bunga obligasi rekapitalisasi pemerintahnya saja 960 triliun. Sri Mulyani teriak-teriak 20 tahun, 22 tahun membayar bunga. Warisan utang BLBI oleh Pak Harto tahun 98 itu hanya 135 triliun. Habibie berkuasa 1,5 tahun. Bambang Subianto mengatakan hanya ditambah jadi 210 triliun. Oleh Budiono dengan arahan IMF, yang 210 triliun ini
justru di markup bersama-sama dengan bank-bank rekap menjadi di cover dengan obligasi rekapitalisasi pemerintah 430 triliun dan diberikan cadangan pemberian subsidi bunga obligasi rekap selama 10 tahun itu 600 triliun. Ya. Pakai otak yang waras, akal yang waras. Kalau tidak patut diduga terjadi konspirasi, rekayasa sistemik korupsi berjamaah, yang mana itu semua harus dibayar oleh APBN dengan uang yang bersumber dari pajak Ya. yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan. Ya. Kembali saya katakan, uang pajak itu kalau nggak dikembalikan kepada rakyat, seperti iuran RT, kalau iuran RT harus kebersihan dan keamanan, ternyata banyak maling, lingkungannya kotor, boleh dong iuran RT itu ditunda. Dihentikan dulu. Pajak juga sama. Ya. Kalau uang pajak tidak dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, sekarang malah BBM naik, tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi. Boleh tidak ada subsidi. Boleh dong. Kalau kemudian rakyat mempertanyakan, Ya. uang pajak yang di-store itu digunakan untuk apa? Ya. No taxation without representation. Itu adalah filosofi pajak. Ya. Kalau nggak ada servisnya, boleh dong nggak bayar atau nunda bayar pajak. Ya, Pak Kas menarik. Ini artinya Anda yang mengatakan sebenarnya yang mulia Presiden Prabowo itu bisa menggunakan apa namanya kes yang tadi yang sebut tadi, yaitu untuk menambal divisi APBN kan, di kasus PLPG, PCIG itu kalau bisa dikembalikan ke Iya. negara lagi itu luar biasa itu. Sekarang ini satu aja kasus BCA Ya, 700 triliun. ya, Jangan hengki-pengki ya, ya, tapi betul-betul untuk kepentingan kas negara. ya, Saham 51% diambil, dijual aja ke pasar sekunder. BCA-nya tidak perlu terganggu. Manajemennya BCA running well. oke, As usual. Ya. BCA itu ada Harinowo dan profesional-profesional lain. Saya Ya. tahu tuh Harinowo yang komisarisnya itu juga adik kelas saya di Gajah Mada. Ya. Itu ex-deputy gubernur BI. ya, Jadi Budiartono itu pintar. Yang direkrut adalah bankir-bankir hebat. Dia cuma nongkang-nongkang, ternyata udah 20 tahunan dividennya BCA itu yang dibagi mungkin 500 triliunan. ya, Nah sekarang dia sudah menikmati dividen mungkin BCA itu 500 triliun lebih. Oke deh, kalau mau bicara baik-baikan, kembalikan 51% atau dipidanakan. Diperiksa kembali. Jangan mengatakan bahwa clear ini tempo hari sudah benar gimana? Mengatur penjualan saham BCA 51% saja dilakukan arrangement-nya oleh mantan Menko Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kalla. Dilakukan kabinet terbatas itu rapat di Departemen Kesehatan. Bukan di Departemen Keuangan atau di BLBI. Ada apa itu? Ada apa itu? Kok tidak di kantor Menek BUMN? ya, Ini Pak Kiangi sendiri menceritakan pada saya. ya, ya, Satu-satunya menteri yang menolak itu penjualan 5 triliun itu adalah Pak Kwek. Dikeroyok oleh mereka bertiga. Dan apa yang terjadi? Ribut sampai 3 jam. Jam 3 sampai jam 6 sore menurut cerita almarhum Pak Kwek. Pak SBY yang waktu itu Menteri Pertahanan datang menepuk-nepuk pundak Pak Kwek. Pak, sabar Pak Kwek, sabar Pak Kwek. Terus ditinggal pergi oleh 3 orang itu. Mereka pergi ke Teguh Umar. Dan menurut orang dekat Bu Mega sedang istirahat, ditunggu sampai jam 2 malam untuk minta persetujuan penjualan BCA itu 51%
dengan harga 5 triliun. Itu minta persetujuan Presiden Megawati. Artinya kalau dari cerita yang Anda katakan Pak Sas berarti termasuk mantan Presiden Megawati, mantan Menko Ekstra JK dan Iya. yang lain itu ikut terjun jawab harusnya. Kalau dalam konteks ini, jujur ya, kalau penegakan hukum itu tidak boleh ada bahasa Jawanya emban cindi emban siladan, tidak boleh pilih kasih, ya harus diperiksa. Ya, Di luar negeri biasa, ya, ya, presiden diperiksa biasa, wapres diperiksa biasa. Selanjutnya tahun 2004 sampai 2014, SBY tanda tangan APBN setiap tahun, ya, yang totalnya 960 triliun APBN dibobol untuk membayar subsidi bunga obligasi rekap yang patut diduga 50%-nya fiktif. ya. Artinya menurut Anda, kembali lagi ke soal tadi Pak Sas, sangat mungkin itu ya, dari BCA itu bisa diambil alih oleh pemerintah. Sangat mungkin menurut Anda. Ya sangat mungkin kalau itu memang betul-betul dapat dibuktikan. Ya, Yang bankir luar negeri dari ABN pun juga mereka mengatakan itu terjadi perampokan. ya, Perampokan pengambil alihan saham BCA 51% hanya membayar 5 triliun. Sehingga bank asing itu nggak mau ikut tender. ya, Jadi dengan Budi Hartono waktu itu bisa tertawa mengatakan pemerintah bodoh. Pak Kwik pun mengatakan one day nanti bukan tidak mustahil unsur pidananya bisa diperiksa. Ya. Kenapa? Saat itu recovery BCA saja berapa? ya, Jadi totalnya aja BCA nilainya 83 triliunan. Kalau 51% menjualnya mungkin kalau saat itu 40 triliun. Hari ini saya nggak berani mengungkapkan dugaan ada konspirasi gelap. ya, Tapi ini kasat mata ya, pembobolan uang APBN. ya, Yang dipakai membayar tuh uang rakyat. ya, Jadi 51% yang dijual 5 triliun itu sebenarnya BCA itu milik rakyat Indonesia. ya. Punya saham ya. Oh iya. Jadi ini sesuatu yang sungguh memprihatinkan, Ya. sehingga saya katakan kalau Pak Prabowo berani melakukan revolusi keuangan negara, Ya. itu yang pokok mengenai BLBI Gate yang terkait dengan BCA, Ya. itu ada 700 triliun. Samsul Nur Salim itu dengan sekarang grup baru holdingnya PT Panen Lestari. Wah itu luar biasa. Ya. Starbucks seluruh Indonesia itu punya grupnya Samsul Nur Salim. Ya. Itu mencetak uang semua. Dan lain-lainnya. Ya. Itu semuanya siapa yang melindungi? Kok bisa nggak disentuh? Silakan periksa sendiri. Ya. Kantornya ada di Hotel Said itu, di belakang itu kantornya PT Panen Lestari. Ya. Jadi kalau memang serius mau menegakkan hukum, Ya. BLBI yang besar itu yang terkait dengan Antoni Salim, Samsul Nur Salim, dan Budi Hartono. Ya. Ya, terkait dengan masalah APBN itu adalah penerimaan pajak. 400 orang terkaya di Indonesia bisa diperiksa. Ya. Apakah teks amnestinya kemarin sudah benar? Ya. Nah, itu semuanya itu maaf patut diduga ada hengki-pengki. Ya. Ya, ini kalau sudah begini agak susah ya Pak Sas ya, karena kita tahu lah secara seumum bahwa nama-nama sebutkan tadi kan itu merupakan konglomerat gitu kan. Yang kita tahu setiap pilpres mereka ini patut juga kuat ikut Lobby. Ya setidaknya membantu lah para kandidat. Sekarang kalau yang jadi presiden kemudian apakah berani presiden itu menindak mereka kan gitu, pertanyaannya kan itu kan publik itu.
Sekarang konsekuensi daripada seorang presiden yang katanya mau menegakkan hukum. Ya, Joko Widodo sendiri waktu kampanye tahun 2014 kalau dipilih dia mau menegakkan pengusutan BLBI. faktanya Katanya jadi utang. Baru tahun 2021 dia mau membentuk pansus BLBI. ya, Nah, sekarang Pak Prabowo bagaimana? Mudah-mudahan beliau itu bukan tidak kenal dengan saya. ya, Saya dari 2009 menemani beliau kampanye Wapres di Cikajang, meresmikan masjidnya Haji Uban, ke Cirebon. Tapi saya dalam konteks ini hanya ingin memberikan masukan ya, untuk menyelamatkan Pak Prabowo supaya benar-benar bisa menegakkan good governance dan clean government. ya, Kalau itu bisa dilakukan, Pak Prabowo bisa 10 tahun jadi presiden. ya, ya. Kalau nggak salah, Anda pernah katakan zamannya KPK, zamannya Pak Busro Mukodas juga sempat ini BLBI Git BCA ini sempat diperiksa, tapi Anda katakan seperti ada kekuatan besar. Ya. Seperti apa itu, Pak Sasti? Ya, Pak Busro empat mata dengan saya waktu sudah saya serahkan lengkap data-data Datanya. terkait Ya, Bank Mandiri maupun BCA. Beliau tidak berani jawab. Saya waktu membuka masalah itu semua, saya minta dijawab satu kata aja. Apakah KPK atau Pak Busro diintervensi oleh Center of Power? Dia jawabnya bahasa Jawa. Banget. Banget itu artinya sangat. ya, Jadi kasus-kasus besar seperti skandal pajaknya Darmin Nasution yang harusnya sudah P21 dalam kasus skandal pajak Gayus Tambunan. Dari Gayus sampai direkturnya semua masuk penjara. ya. Yang tanda tangan tuh dirjennya Darmin. Iya. Mengapa lolos? Justru saya mendapat informasi dari sohib saya yang mantan Kapolri mengatakan bahwa juniornya yang jadi Kapolri mengatakan diperintah oleh Pak SBY supaya dimasukkan kotak. Saya belak-belakan aja saya buka sekarang. Ya, Ya toh? Sehingga dalam hal ini kalau kemudian malah Darmin Nasution dipromosikan habis dari Dirjen Pajak menjadi Deputi Senior Gubernur BI, bahkan jadi Gubernur BI. Karena apa? Darmin Nasution juga tahu banyak rahasia skandal kasus Bank Senturi yang 6,7 triliun. ya, Yang Sri Mulyani mengakui dia hanya mencairkan 632 miliar. ya, Jadi kalau Prabowo mau mengetahui masalah ini, Senturi Gate itu juga kita luarsanya tahun 2027 besok. 18 tahun dari tahun 2009. ya, Itu uang negara yang dipakai mengcover Bank Senturi itu 6,7 triliun dirubah menjadi Bank Mutiara ditambahi 1,2 triliun oleh Budiono jadi 7,9 triliun terus dijual kepada J Trust Bank investor Jepang hanya 4,5 triliun. Jadi negara itu dirugikan berapa? 3,4 triliun kan. Yang seperti ini hengeng semua dibiarkan. ya, Padahal pencairan duit 6,7 triliun itu tidak ada dasar hukumnya. ya, Karena undang-undang yang melandasi pemberian subsidi atau recovery Bank Senturi nggak ada dasar hukumnya. Lalu kita berharap kepada siapa lagi, Pak Ketum? Kalau KPK, Kejaksaan Agung, Polri sudah dilemahkan seperti itu, kita berharap kepada siapa lagi? Saya kalau Anda tanya, alat penegak hukum itu kan semuanya, baik KPK, Polri maupun
Kejaksaan Agung tergantung pada Presiden. Ya. Nah, sekarang kembalikan Ya. Presiden Prabowo sebagai orang nomor 1 saat ini. Ya. Beliau punya political will, punya political dan untuk mewujudkan clean government dan good governance, apakah hanya pencitraan saja? Ya. Kita tunggu. Ya. Ya, artinya revolusi keuangan negara yang Anda cetuskan tadi itu idealnya bisa dilakukan kalau Presiden Prabowo itu punya kemauan yang sangat kuat. Jadi kembali revolusi keuangan negara ini sebenarnya suatu solusi bijak Ya. untuk menyelamatkan APBN saat ini. Ya. Dan saya yakin, hakul yakin, revolusi tidak perlu berdarah-darah. Ya. Revolusi itu dilakukan secara cepat dan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya. Dan itu kalau Pak Prabowo mau melakukannya Oke. dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan, insya Allah itu bisa dilakukan. Ya. Sebelum tahun 2027, BLBI, BCA Gate, Sensuri Gate belum kedaluarsa, bisa diperiksa. Ya. Ya. Dan penegakan hukum insya Allah bisa dilakukan oleh seorang Presiden RI yang akan dicatat dalam sejarah, Jenderal TNI Prabowo, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya, artinya dan negara juga akan mendapatkan masukan dari Kaskus tadi ya, uang tadi ya. Jelas, yang jelas itu APBN bisa tertolong, Ya. bisa diselamatkan. Jadi dengan apa yang saya sampaikan, kalau dulu BCA itu saya anggap gratisan, Ya. bahkan disubsidi 42 triliun. Sekarang pemerintah mengambil over BCA 51%, tidak perlu membayar, tidak perlu mengeluarkan duit. Ya. Sehingga dengan demikian senilai 700 triliun, 51% aset BCA bisa masuk ke kas negara. Ya. Dan Pak Prabowo di samping itu masalah yang terkait dengan yang BLBI kit yang lain maupun pajak Ya. bisa dilakukan. Ya. Kembali kepada Menteri Keuangan Purboyo. Dia yang hebat itu katanya pemberani. Berani nggak melakukan ini? Ya. Kita tunggu, kita Ya. lihat. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Sas. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Umum Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, Bapak Sasmito Hadinegoro. Beliau juga Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera dan sangat vokal ya. Dan banyak sekali ini daging-daging ya, semua daging semua nih apa isi bicara kita pemirsa nih. Dan Pak Sas, kita tunggu sejauh mana keberanian yang mulia Presiden Prabowo untuk melakukan law enforcement ya kan. Dan kita berharap mudah-mudahan ya semua elit politik ya apa namanya semua lini pejabat politik dan DPR, MPR ya kan Memberikan dukungan. dan lain-lain memberikan dukungan nih kalau ini terjadi luar biasa nih ya. Jadi kota kuncinya revolusi keuangan negara ini menurut saya ide yang sangat cemerlang nih kan. Dan apakah ini mungkin, dan ya tadi kembali lagi tadi ini adalah kemauan dari apa namanya harus ada kemauan kuat dari yang dia Presiden Prabowo ya. Pak Ketua, Pak Ketum ya, Pak Sas, kita terima kasih. Nanti mungkin kita akan sambung lagi. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Anda, Pak Ketum. Saya hanya ingin menyampaikan Presiden Prabowo Subianto betul-betul komited mau pro rakyat, Ya. bukan pro konglomerat hitam pengemplang BLBI. Ya. Seperti yang sudah terjadi 10 tahun era SBY dan 10 tahun era Joko Widodo. Ya. Semua kasus BLBI BCA selalu isunya patut diduga Ya. dialihkan. Ya. Sehingga hanging. Saya yakin, aku yakin kalau Pak Prabowo memahami apa yang saya sampaikan ini, insya Allah beliau dalam tempo secepatnya akan melakukan keputusan
Presiden itu untuk dilakukan betul-betul keputusan terkait dengan penyelamatan APBN. Ya. Dan dengan demikian maka mungkin penambahan utang yang sekarang sudah menjadi 9.400 triliun sudah tidak perlu tambah lagi. Ya. Insya Allah Baik. Pak Prabowo tidak perlu nanti dianggap sama seperti Sri Mulyani yang beliau katakan ratu utang. Ya. Dengan demikian maka rupiah kita akan kembali menguat dan rakyat akan lebih sejahtera sampai tahun 2029 Pak Prabowo menjadi pemimpin kita. Ya. Demikian Mas. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Demikian tadi closing statement dari Pak Sasmito. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita semua ya. Dan saksikan terus di Rotas TV, channel yang tajam, berani informatif. Saya Agus Prianto dari Studio Rotas TV di kawasan Intermark BSD melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotas TV yang tajam, berani dan informatif. Rotas TV yang tajam,